Kepalanya diubah menjadi jimat yang sangat kuat oleh Athena dan diberikan kepada Perseus. Perseus selalu membawa kepala Medusa dalam setiap pertarungan-pertarungannya. Jadi, pas kepala Medusa dipenggal, dia tuh ngeluarin anak, tapi keluarnya tuh bukan dari perut kayak orang-orang biasa, tapi dia tuh keluarnya dari leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sober, ketemu lagi nih sama aku Putri Diana. Nah, kalian udah pernah dengar belum kata-kata Medusa? Beberapa dari kalian pasti udah sering dong kenal atau mungkin dengar cerita dari film Percy Jackson, Clash of Titans, atau kalau kalian player Dota, kalian bakal tahu siapa Medusa. Pasti bayangan kalian tentang Medusa tuh monster berkepala wanita dan berambut ular yang mengerikan. Medusa adalah yang paling terkenal dari 3 saudara perempuan mengerikan yang disebut Gorgon dalam mitologi Yunani kuno. Medusa umumnya digambarkan sebagai manusia bersayap betina dengan ular berbisa yang hidup sebagai pengganti rambut. Orang-orang yang menatap matanya akan berubah jadi batu langsung seketika. Catatan paling awal yang diketahui tentang kisah Medusa dan Gorgon dapat ditemukan di Theogony Hesiod. Menurut penulis kuno ini, 3 saudara perempuan Steno, Eurale, dan Medusa adalah anak-anak Phorcys dan Ceto yang merupakan dewa laut purba. Mereka hidup di luar Oceanus yang terkenal di ujung dunia yang keras. Dari ketiganya, hanya Medusa yang dikatakan fana, sementara Steno dan Eurale abadi. Selain itu, Medusa adalah yang paling terkenal dari ketiganya, dan kisah kematiannya juga disebutkan secara sepintas oleh Hesiod. Hesiod kayak memberikan laporan tentang asal-usul Medusa dan kematiannya di tangan Perseus. Pada dasarnya nih guys, meski mengerikan, kenyataannya Medusa bukanlah dewa atau monster loh. Dia hanyalah wanita biasa atau mortal yang menjadi korban dari percintaan di dalam mitologi Yunani. Sebelum menjadi monster yang mengerikan, ada cerita yang cukup menarik untuk diikuti. Di masa hidupnya, Medusa mengidolakan Dewi Athena, sehingga dia memutuskan untuk menjadi pendeta di kuil Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Untuk menjadi pendeta sang dewi, ada syarat yang harus dipenuhi di mana wanita muda itu harus tetap suci dan perawan, dan akan menyerahkan seumur hidupnya untuk mengabdi pada sang dewi. Pengabdiannya sayangnya tuh harus tersandung sebuah hal memilukan yang pada akhirnya mengubah jalan hidupnya untuk selama-lamanya. Medusa tuh sebenarnya wanita yang baik dan memiliki paras yang cantik. Saking cantiknya, ada ribuan orang yang berdatangan ke kuil setiap hari hanya untuk melihat kecantikan Medusa aja loh. Dan banyak yang mengklaim kalau rambut Medusa itu sangat indah, bahkan melebihi rambut Dewi Athena sendiri. Mendengar pengakuan itu dari orang-orang yang setiap hari datang berkunjung ke kuil, Dewi Athena pun merasa iri, dengki, dan marah kepada Medusa. Paras cantik yang dimiliki oleh Medusa pun menyebar ke dewi dan dewa di Olympus. Salah satu yang tertarik kepadanya adalah Poseidon yang merupakan dewa laut dan rival seorang Athena. Poseidon melihat kecantikan Medusa ketika Medusa lagi berjalan di pinggir pantai. Aduh, cantik banget nih doi. Poseidon dengan tubuh gagah dan perkasa pun mendekati Medusa untuk PDKT kan ceritanya. Namun Medusa pun menolak didekati oleh Poseidon. Bayangkan, seorang dewa penguasa laut pun masih ditolak, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa. Iya. Bukan kan? Alasannya simpel. Jika Medusa masih ingin berada di kuil Athena, maka dia diharuskan masih suci dan perawan. Saat itu juga Poseidon masih memiliki konflik nih sama Athena. Dan pikiran jahat untuk memalukan Athena pun terbesit di pikirannya. Karena sering ditolak oleh Medusa, Poseidon pun menganggap bahwa Medusa adalah sesuatu hak milik yang bisa diambil dari Athena. Poseidon merencanakan sesuatu untuk mengambil paksa Medusa. Ia tahu kapan Medusa akan pergi ke pantai. Setelah menunggu, Medusa pun terlihat di bibir pantai sedang asik nih main-main. Kemudian Poseidon dengan muka kesalnya datang mendekati Medusa. Medusa yang melihat muka Poseidon pun kaget ketakutan. Sekuat tenaga, ia berlari masuk ke dalam kuil Athena dengan harapan Dewi Athena dapat menolongnya. Namun, naas, tidak ada pertolongan yang datang kepada Medusa. Bahkan Dewi Athena pun tidak datang menolong. Ia menangis di dalam kuil itu ketika Poseidon mencoba meraih Medusa. Tahu nggak apa yang lagi terjadi?
Yaps, pemerkosaan sedang terjadi di dalam kuil Athena. Tangisan Medusa semakin keras dengan harapan ada seorang yang datang menolong. Namun sayangnya tidak ada seorang pun di sana. Hingga akhirnya Poseidon menuntaskan kewajiban terakhirnya. Bak pahlawan kesiangan, Athena pun datang dan melihat tragedi naas di depan matanya. Ia pun sangat marah dong sama Medusa dan Poseidon karena mereka telah mengotori kuil suci miliknya. Sehingga Athena memutuskan untuk menghukum dan mengutuk Medusa. Bagaimana dengan Poseidon? Apakah dia juga mendapatkan hukuman? Jelas enggak. Ada peribahasa mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, peribahasa tersebut bisa menggambarkan keadaan ini nih. Poseidon itu dewa guys, sang holik dunia laut. Jadi Athena berpikir bahwa seorang dewa nggak perlu dihukum juga. Medusa berdoa kepada Athena untuk bimbingan dan pengampunan. Dikisahkan pula jika para dewa biasanya mengeklaim bahwa wanita yang mereka suka adalah pasangan mereka selamanya. Dengan begini, Medusa resmi menjadi istri Poseidon. Tapi di luar dugaan, Athena tidak terima dan marah dengan Medusa karena dianggap mengkhianatinya. Medusa dikirim ke pulau yang jauh dan dikutuk sehingga tidak ada pria yang menginginkannya. Dia diberi kulit pecah-pecah, kegilaan, rambut yang semula indah kini berubah jadi ular berbisa dan mata yang mengerikan. Siapa aja nih yang melihat matanya pasti bakal berubah jadi batu. Kabar Medusa yang dikutuk jadi monster tersebar ke seluruh dunia. Semua orang yang mendengar kabar tersebut menjadi gila untuk mengoleksi piala kepala Medusa. Sehingga mereka berlomba-lomba datang ke pulau itu untuk memburu sang monster. Alih-alih mencintainya, mereka semua gagal untuk menaklukkan Medusa. Baru aja melihat matanya, laki-laki itu langsung berubah jadi batu. Sebagai korban dari sebuah kisah cinta, dikutuk menjadi monster aja udah memilukan ya guys. Lantas bagaimana jika sudah menjadi monster? Ya dibunuh pula. Ya gimana ya? Itulah yang terjadi pada Medusa, di mana pada akhirnya dia berhasil ditaklukkan oleh Perseus. Kasian banget ih. Seperti yang kalian tahu guys, Perseus itu adalah anaknya si Zeus. Perseus datang ke pulau itu memang ditugaskan buat ngambil kepalanya si Medusa. Perseus datang dengan bantuan dari dewi dan dewa. Bantuan dari dewa-dewi itu berupa sepatu terbang dari Hermes untuk bisa kabur dari Medusa. Perisai yang terbuat dari perunggu itu dikasih sama Athena yang memungkinkan Medusa bakal ngelihat pantulan dirinya sendiri kalau melihat perisai itu. Dan yang terakhir, pedang tajam untuk memenggal kepala Medusa plus mahkota dari si Zeus. Tentu aja dia berhasil memenggal kepala Medusa sekaligus mengakhiri kisah getir sang mantan ajudan Dewi Athena ini. Tapi ada hal yang orang mungkin tidak tahu dari kisah ini. Ketika Medusa terbunuh, dia sedang mengandung anak dari Poseidon. Jadi pas kepala Medusa dipenggal, dia tuh ngeluarin anak, tapi keluarnya tuh bukan dari perut kayak orang-orang biasa, tapi dia tuh keluarnya dari leher, Sirsaur. Dan dari darah Medusa lahirlah Pegasus yang bisa mengembalikan gelombang laut. Ketika terbunuh, Medusa sebenarnya nggak hilang gitu aja guys. Kepalanya diubah menjadi jimat yang sangat kuat oleh Athena dan diberikan kepada Perseus. Perseus selalu membawa kepala Medusa dalam setiap pertarungan-pertarungannya, bahkan ketika melawan Titan yang bernama Atlas. Kepala Medusa tuh kayak punya peran penting sehingga Perseus dapat memenangkan pertarungan dengan Titan Atlas. Medusa ini merupakan salah satu karakter yang paling disalahpahami dalam cerita sejarah mitologi Yunani loh. Dia dianggap sebagai monster yang mengerikan, kejam, dan memiliki rambut ular berbisa. Namun sebenarnya dia itu adalah wanita cantik dengan rambut yang indah pula. Seperti yang udah aku ceritain nih guys, Medusa merupakan wanita yang setia di mana dia menghabiskan masa mudanya menjadi pendeta wanita bagi Dewi Athena. Bahkan dia percaya kalau Athena adalah yang terkuat di Olympus. Sebaliknya, Athena juga suka dengan sikap Medusa karena dia adalah wanita cantik yang mempersembahkan hidupnya untuk sang dewi. Namun, perseteruan abadi antara Athena dan Poseidon mempengaruhi nasibnya. Apa yang dia lakukan bersama Poseidon pun dipercaya bukan murni kesalahannya 100%. Bahkan ketika dia mati pun kepalanya masih dijadikan jimat untuk menghalu atau menangkal monster yang jahat. For your information, kepala Medusa sampai sekarang masih dipakai sebagai simbol untuk brand fashion ternama Versace. Nah,
Begitulah kisah getir dari Medusa yang diraih Poseidon dan akhirnya malah jadi korban rivalitas Poseidon dengan Athena hingga hidupnya berakhir tragis karena kejadian di luar kendalinya. Oke guys, segitu dulu ya cerita tentang Medusa, si wanita cantik yang malang karena telah dikotori oleh Poseidon sang penguasa laut. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, biar teman-teman bisa dapat notif terbaru dari aku. Aku Putri Diana, dan sampai jumpa!